Ya, kita masuk pada contoh soal 4. Benda menggelinding di bidang miring. Ini adalah percobaan kalian yang minggu yang lalu. Sekarang kita akan otak-atik dengan menggunakan konsep dinamika rotasi. Sigma tau sama dengan I alfa, sigma F sama dengan M kali A. Bagaimana cara mengotak-atiknya? Perhatikan bendanya ini turun, ya bendanya hanya satu. Ya bendanya berotasi sambil menggelinding turun. Kemudian bendanya juga sambil melindung dia bergerak lurus. Berarti pada kedua benda ini kita terapkan sigma F sama dengan M kali A, sigma tau sama dengan I alfa. Tapi sebelum kita terapkan seperti tadi, apa yang harus kita lakukan? Yes, gambar diagram gaya. Gambar dulu diagram gayanya pada benda ini. Bagaimana diagram gayanya? Pertama, tentu benda ini punya berat W. Oke. Kemudian benda ini ada pada bidang miring, maka muncullah N. N itu adalah gaya normal. Tentu tegak lurus bidang ya. Kalau N, masih ingat ya, semoga masih ingat. Ini miring itu karena dia tegak lurus dengan bidangnya. Ini gaya normal. Kemudian apakah ada gaya gesek? Ya ada. Kalau nggak ada gaya gesek, ini licin. Kalau licin nggak mungkin dia menggelinding. Menggelinding itu terjadi karena dia punya gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Gaya gesek ke sana, ke atas. Tentu melawan gerak benda ya, ke atas. Nah, masih ingat nih konsep ini? Nah, sekarang berbeda sama 3 soal yang pertama. Pada soal ini ada gaya yang miring nih. Gaya apakah yang miring? Kalian masih ingat gaya yang miring apa? Gaya yang miring itu miring terhadap apa? Terhadap sumbu rotasi, bukan. Miring terhadap sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya yang mana? Kalau bidangnya miring, sumbu koordinatnya juga miring. Berarti sumbu koordinat menjadi ini. Ya, ini jadi sumbu X. Ini menjadi sumbu Y. Sumbu koordinat miring. Jadi dari 3 gaya yang ada, W, N, dan F, gaya mana yang miring? Tentu yang miring adalah W. Kalau F ini sejajar dengan sumbu X negatif. Gaya normal sejajar dengan sumbu Y positif. Jadi yang miring satu-satunya adalah W. Nah, W ini harus, kalau miring berarti harus dikasih obat. Obatnya apa? Supaya dia lurus. Yang miring-miring itu harus diluruskan. Ya. Manusia juga kalau ada yang miring-miring, harus ada tempat untuk meluruskannya. Ada obatnya untuk meluruskannya. Kalau dia miring ya. Nah, begitu juga gaya. Kalau gaya ini miring, kasih obat supaya dia lurus. Obatnya apa? Namanya trigonometri. Kalau kalian masih ingat ya, trigonometrinya bagaimana? Trigonometri berarti kita luruskan kepada sumbu X dan kepada sumbu Y. Kita luruskan ke sumbu X seperti ini. Nah, ini jadi kita sebut WX. Kemudian kita teruskan ke sumbu Y. Kita sebutnya WY. Nah, trigonometri itu sin dan cos. Yang mana yang sin, yang mana yang cos. Kita akan lihat. WX-nya, gini aja deh. Bapak nggak mau panjang-panjang. Bapak anggap kalian sudah paham. Pokoknya X itu, WX kalau di bidang miring, ini sama dengan W sin theta. W sin alfa. Ya, karena sudutnya alfa. Ini sudut kemiringan. WY itu adalah W cos alfa. Nah, ini hafalkan saja. Pokoknya bidang miring, benda di bidang miring yang sejajar bidang W sin alfa. Kalau yang tegak lurus bidang yang ke sini, ini adalah W cos alfa. Ingat-ingat itu, ya. Maka kita akan mulai. Dari mana dulu? Kita mulai dari sigma F sama dengan M kali A. Benda bergerak rotasinya kemana? Sini. Ya, benda bergeraknya sini. Berarti WX min F gesek. Karena F gesek melawan gerakan benda. Ya. Sama dengan massa. Massanya hanya ada satu, jadi tidak usah diubah massa katrol, massa beban. Nggak usah ya. Cukup saja massa. Massa kalikan kecepatan. WX itu apa? W sin alfa. Ini F gesek. Sama dengan M kali A. Ingat bahwa F gesek rumusnya apa? Mu dikali N. Ini F gesek. Kalau diperlukan kita ubah. Kalau nggak diperlukan ya nggak usah. Cukuplah seperti ini. Nah, W itu apa? W itu Mg sin alfa ya. W itu kan Mg. Kita tinggal ganti Mg-nya saja. Yang lain tetap sama dengan M kali A. Persamaan yang pertama. Dari sigma F. Kita coba dari sigma torsi. Sigma torsi sama dengan I kali
alfa. Sigma torsi berarti gaya yang membuat benda berotasi. Kalau gayanya menyentuh pusat rotasi, torsinya 0. Sekarang kita lihat gaya-gaya yang ada. Gaya mana yang tidak menyentuh pusat rotasi? W menyentuh, WX, WY apalagi. N menyentuh pusat rotasi. Cuma F. Cuma ada satu gaya yang tidak menyentuh pusat rotasi. Pusat rotasinya tentu yang ini. Ya, pusat dari silinder. Maka sigma torsinya cuma 1. Plus atau min. Gayanya ke sana, silindernya muter kemana? Karena dia turun, tentu muternya gini. Maka gaya F membantu putaran atau melawan putaran? Membantu putaran, karena dia searah ya. Muter ke sana, ini muter ke sini, cocok. Maka plus F kali R. Ya, ingat ya, ini jaraknya R. Bisa dipahami, jadi F itu tidak selamanya negatif. Ya, kalau di sini dia negatif, tapi ketika masuk ke torsi dia jadi positif. Nah, I-nya apa? Tentu setengah mr kuadrat, karena dia adalah silinder. Maka setengah mr kuadrat. Kalau bola, ya berarti bukan setengah mr kuadrat. Ya, 2/5, ada yang 2/3, tergantung bola kosong atau bola pejal. Kalau cincin, berarti mr kuadrat. Ya, karena K-nya atau koefisiennya adalah 1. Alfanya A per R. Lagi-lagi kita coret lagi R-nya. Cepret. Maka sisa F sama dengan setengah M kali A. Perhatikan dua persamaan. Dengan dua persamaan ya. Kita masukkan ini ke sini. Kita gantikan nih. Maka saya peroleh Mg sin alfa dikurangi setengah MA sama dengan M kali A. Perhatikan ada M. Boleh dicoret. Cepret. Maka ini pindah ruas ke sana. G sin alfa sama dengan setengah A. Setengah A ditambah A. Berarti G sin alfa sama dengan 3/2A. Atau A sama dengan 2/3 G sin alfa. Dapat ya, percepatan dapat. Kalau percepatan dapat, kita bisa masukkan di sini. Kita bisa dapat G gesek. Kalau G gesek dapat, kita bisa dapat yang lain ya. Yang lain dapat semua ini. Ini alfanya. Hati-hati ya membedakan alfa ini dengan alfa ini ya. Kalau ini bicara sudut, kalau ini bicara percepatan sudut. Harusnya Bapak tadi ngambilnya sudut theta supaya tidak bentrok ya lambangnya. Tapi sama saja Bapak harap kalian mengerti alfa di sini adalah sudut ya. Ini bukan percepatan sudut. Kalian bisa dapat percepatan sudut, yaitu alfa. Nah, bisa nih ya, bisa dapat hal semacam ini. Kalian bisa gabungkan ini dengan GLBB. Kalau kita gabungkan dengan GLBB, ya Bapak mau gabungkan sama GLBB. GLBB karena dia bergerak lurus sampai bawah nih, sampai titik ini. Dia menempuh jarak S. Nah, Bapak bisa gabungkan dengan rumus GLBB. Rumus apa yang bisa kita gabungkan dengan persamaan ini? Perhatikan kita punya percepatan. Ya, kita punya jarak. Maka Bapak bisa pakai rumus GLBB yang ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Bisa. V0-nya 0 karena mula-mula 0. Karena mula-mula kita lepas, berarti mula-mula 0. Vt-nya berapa? Vt-nya bisa kita hitung. Sama dengan 2 kali A-nya. A-nya yang tadi ya. 2/3 G sin alfa, ini A. Sekarang S. S-nya apa? Perhatikan segitiga ini. Ketika dia menempuh jarak ini, Bapak punya segitiga nih. Nah, ini boleh dikatakan H. Ketinggian mula-mula ya. Ketinggian mula-mula ada S, ada sudut alfa. Sudut alfa berarti bunganya apa? Depan dibagi miring adalah S. Maka S ini sama dengan H per sin alfa. Ya, dengan trigonometri kita dapat S sama dengan H sin alfa. S-nya kita ganti nih. Ada sin alfa boleh coret? Oh, boleh banget. Maka saya dapat Vt sama dengan 4/3 GH. Kuadratnya kita pindah ruas, ini jadi
Wow, kita bisa gabungkan sama GLBB. Konsep dinamika rotasi bisa juga digabungkan sama GLBB. Ya, kalau kalian ingat dulu pernah Bapak bahas tentang energi kinetik rotasi. Kita mengerjakan soal ini pakai energi kinetik rotasi, dapatnya ini juga. Sama ya, apa yang diperoleh sama. Bisa dipahami ya? Ini contoh soal yang keempat. Ya baik, terakhir Bapak akan kasih tugas ya. Ini tugasnya Bapak sudah gambar. Perhatikan tugasnya benda menggelinding dari bawah. Dia menggelinding ke bawah sampai ke atas. Dia menggelinding mula-mula dengan kecepatan 20 meter per detik. Kemudian menggelinding sampai di atas, sampai dia kecepatannya 0, sampai dia berhenti. Karena dia pasti makin lama makin lambat. Ya, perlambatan. Dia mengalami perlambatan. Sampai setinggi H. Ya, sudutnya 37 derajat, masanya 2 kg, R-nya 10 cm, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ini G-nya. Dengan data ini, Bapak minta kalian mencoba mencari 5 faktor. Ya, faktor percepatan, perlambatan ya, lebih tepatnya berapa perlambatannya? Berapa ini? Alfa ini perlambatan sudutnya. Perlambatan sudut. Mungkin kita, Bapak dari tadi menyebutnya percepatan sudut. Ya, percepatan sudutnya negatif atau dia perlambatan. Kemudian ada G geseknya, coba hitung G geseknya. Kalau G geseknya udah dapat, hitung mu ya, Bapak kasih tahu mu itu berarti adalah F dibagi N. N itu G normal. Di mana G normalnya sama dengan mg cos theta. Cos theta-nya 37 derajat. Nah, ini caranya cari mu. Kemudian kalian cari ketinggian H. Kalau cari H, berarti kalian harus gabungkan dengan GLBB. Seperti yang contoh 4 tadi. Nah, silakan kalian otak-atik, kemudian kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan di Google Classroom, yaitu sampai jam 6 sore. Oke, masih banyak waktu, kalian kerjakan, kalian coba aja ya. Tidak usah takut salah. Kalau kalian cuma nyontek pekerjaan teman, well, kalian nggak akan ngerti. Bapak inginnya sih kalian mencoba sendiri ya. Silakan coba ulik-ulik sendiri. Ikuti contoh-contoh yang tadi Bapak berikan. Kalau kalian mencobanya dengan baik, Bapak yakin kalian pasti bisa. Oke, selamat mengerjakan tugas ini.